Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari mini riset audit kinerja kami di PT PLN UP3 Medan. Nama-nama anggota kelompok: yang pertama Alexander Siregar, NPM 2005160247. Yang kedua, saya sendiri Afdillah Fadli Ritonga, NPM 2005160226. Yang ketiga, Muhammad Rais Prayogo, NPM 2005160174. Mini riset audit kinerja MSDM, perusahaan PT PLN UP3 Medan, tahun berdiri 1961. Objek yang diaudit adalah rekrutmen karyawan, dan tanggal audit 28 Desember 2023. Sejarah PT PLN UP3 Medan. PLN UP3 Medan merupakan unit pelaksana pelayanan pelanggan PT PLN Persero area Medan yang melayani pelanggan di wilayah Kota Medan. PLN UP3 Medan mulai beroperasi sejak tahun 1961. Pendirian PLN UP3 Medan diawali dengan adanya perusahaan listrik swasta yang beroperasi di Kota Medan sejak zaman kolonial Belanda, yaitu NVSESM, yang didirikan pada tahun 1887. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Januari 1961, NVSM dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi perusahaan listrik negara. Selanjutnya, pada awal berdirinya, jaringan kelistrikan di Medan masih terbatas pada pusat kota dan sekitarnya. Baru pada tahun 1980-an, PLN UP3 Medan mulai mengembangkan jaringan ke pelosok Kota Medan. Pemakaian listrik di Medan meningkat pesat pada tahun 1990-an, seiring berkembangnya industri dan bisnis di kota ini. PLN UP3 Medan terus berupaya memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat dengan menambah kapasitas pembangkit listrik. Pada tahun 1999, PLN UP3 Medan membangun pembangkit listrik tenaga gas dan uap, yaitu PLTGU, Belawan berkapasitas 300 miliar watt untuk memenuhi kebutuhan listrik Medan dan sekitarnya. Selanjutnya, masuk ke kondisi. Yang pertama, PT PLN UP3 Medan melayani lebih dari 400.000 pelanggan di Kota Medan dan sekitarnya. Yang kedua, UP3 Medan memiliki jaringan distribusi seluas 3.685 km² yang meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai. Yang ketiga, sistem kelistrikan UP3 Medan mencakup instalasi tegang rendah, menengah, dan tinggi, didukung 96 gardu distribusi dengan total kapasitas 1068 mili per hour. 4. Layanan pelanggan dilakukan melalui 7 kantor cabang, 34 kantor unit pelayan, dan 147 payment point online tersebar di wilayah kerja. Selanjutnya, masuk ke kriteria. Yang pertama, ada ketersediaan pasokan listrik, dan yang kedua, kualitas pelayanan pelanggan, dan yang ketiga, efisiensi operasional, yang keempat, inovasi teknologi, dan yang kelima, kepatuhan regulasi. Dan masuk ke penyebabnya. Yang pertama, penyebabnya yaitu kurangnya pasokan listrik. Yang kedua, buruknya kualitas pelayanan pelanggan. Yang ketiga, tingginya rugi-rugi jaringan. 4. Biaya operasional tinggi. 5. Rendahnya inovasi. 6. Masalah kepatuhan. Kepatuhan lemahnya pengawasan dan pengakaan aturan internal. Oke, akibat ada 6 poin yang mungkin saya jelaskan. Yang poin pertama adalah pelanggaran sering mengalami pemadaman bergilir atau rolling blackout. Yang kedua, ada banyak keluhan dan komplain dari pelanggan. Yang ketiga, ada kerugian finansial yang besar bagi perusahaan. Yang keempat, ada tarif listrik ke pelanggan menjadi mahal. Yang kelima, layanan PLN tertinggal dari perusahaan listrik modern. Yang keenam, ada berpotensi
terkena sanksi dan regulator. Jadi dari beberapa poin-poin 6 yang saya sampaikan inilah salah satu akibatnya ketika menjadi kendala dalam suatu perusahaan. Ini yang harus sama-sama kita mencari solusi, apa kira-kira yang menjadi sebuah permasalahan dalam sebuah perusahaan. Solusi ataupun sebagainya. Agar apa? Agar setiap perusahaan yang mau kita jalani berjalan dengan baik dan dengan secara sistematis. Oke, saya lanjut. Jadi berdasarkan hasil audit yang dilakukan, berikut ini beberapa rekomendasi. Yang akan saya sampaikan adalah beberapa rekomendasi dari perbaikan yang perlu menjadi perhatian manajemen PT PLN atau UP3 Medan. Jadi dari akibat yang mungkin saya sampaikan 6 poin tersebut, inilah ada beberapa auditnya yang harus dilakukan dalam sebuah perubahan. Di sini saya akan menjelaskan ada 5 poin. Yang pertama, meningkatkan kapasitas dan kendala pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan beban puncak pelanggan. Dapat dilakukan, dapat optimalisasi pembangkit, exting, dan pembangunan yang baru gitu. Yang kedua ada memperbaiki manajemen, perawatan, membangkit dan jaringan transmisi distribusi agar gangguan dan pemadaman dapat diminimalisir. Perawatan berkala dan prediktif dalam maintenance perlu diterapkan. Yang ketiga ada memperkuat sistem distribusi dengan mengganti komponen jaringan yang sudah harus serta menjadi tambahan gardu dan tarvo distribusi di lokasi-lokasi pada beban. Yang keempat ada menerapkan manajemen pengadaan yang lebih efisien dan analisis kebutuhan yang akurat untuk mengoptimalkan biaya operasional. Yang kelima ada melakukan sosialisasi dan pelatihan kepatuhan terhadap aturan eksternal maupun internal secara berkala kepada karyawan. Mungkin inilah yang beberapa saya sampaikan dari beberapa akibat serta mengauditkan atau menjadi solusi yang beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.